Halo semuanya, gimana kabarnya? Pasti baik-baik saja kan? Ya, seperti minggu-minggu sebelumnya, di kesempatan kali ini aku akan memberikan 10 rekomendasi anime di mana MC kita sudah overpower sejak awal episode. Tapi sebelum itu, alangkah baiknya bagi kalian yang belum menekan tombol subscribe, silahkan ditekan terlebih dahulu. Oke, tak perlu berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke listnya. Nomor 10, Danganronpa. Cerita diawali dengan masuknya seorang siswa bernama Makoto Naegi ke dalam sebuah sekolah elit yang dinamakan Sekolah Super Harapan. Naegi mendapatkan undangan bahwasanya dia telah terdaftar dengan julukan SMA Super Duper Beruntung di sekolah itu. Dan seketika itu pula kehidupan damainya sirna. Sekolah ini dipimpin oleh beruang yang disebut Monokuma, dan Monokuma menjelaskan bahwa untuk lulus mereka harus saling membunuh. Jika teman sekelas lainnya menemukan identitas si pembunuh, pembunuh akan langsung dieksekusi. Namun jika mereka gagal menangkap si pembunuh, hanya pembunuh yang akan diluluskan, yang lainnya akan dimusnahkan. Dan dimulailah kehidupan SMA yang mencekam di dalam sekolah itu. Siapakah yang akan bertahan? Saksikan sendiri di Danganronpa. Nomor 9, Excel World. Bercerita tentang Haruyuki Arita, seorang bocah gendut nan jelek yang seringkali dibully di sekolah. Untuk melarikan diri dari penderitaan serta tekanan di kehidupan sekolahnya, Haruki kerap kali bermain squash di lokal network sekolahnya. Suatu hari, Haruki mendapati hit skor gamenya terlampaui oleh murid bintang tambahan sekolah bernama Kuroyuki Hime. Selain itu, Kuroyuki Hime memperkenalkannya dengan Brain Burst, sebuah program rahasia yang dirancang untuk meningkatkan akselerasi proses hubungan manusia ke poin di mana waktu dapat berhenti. Program tersebut membuat pengguna mendapati burst point yang dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan maupun akselerasi seseorang yang menggunakannya di dunia nyata. Nomor 8, Gino Guardian. Suigin Riku adalah siswa miskin yang bisa bersekolah di akademi swasta Shinryou yang berisikan anak-anak orang kaya. Untuk menutupi biaya yang ia perlukan, Riku melakukan berbagai pekerjaan. Sambil melakukan berbagai pekerjaan, ia menyempatkan diri bermain game. Riku bahkan menjadi salah satu pemain pro di dalam game, padahal ia hanya menggunakan item non-bayar. Suatu hari, Riku menyelamatkan seorang gadis dalam game. Mereka lalu bermain bersama. Lama-kelamaan, Riku tahu bahwa gadis itu adalah teman di sekolahnya yang merupakan anak konglomerat. Hal itu membuat Riku jadi pesimis untuk mendekatinya. Karena game yang mereka mainkan ditutup, Rei, gadis yang disukai Riku, mengirimkan sebuah game kepadanya. Ia ingin Riku bermain bersamanya lagi. Namun sebelum mereka berhasil bermain bersama, Rei diculik. Riku pun bertekad untuk menyelamatkannya. Nomor 7, Katana Gari. Di zaman Edo Jepang, di mana merupakan masa keemasan dari samurai, berbagai gaya bertarung menggunakan pedang pun muncul. Namun Shichika Yasuri mempunyai gaya bertarung pedang yang paling unik, yakni Kyoto Ryu, sebuah teknik di mana pedang yang digunakan adalah tubuh bakunanya itu sendiri. Ia hidup dengan damai bersama adiknya Nanami, sampai suatu hari Togame, salah satu pegawai shogun, datang. Togame meminta Shichika untuk membantunya mengoleksi 12 pedang-pedang unik bernama Deviant Black untuk diberikan kepada shogun. Nomor 6, Medaka Box. Medaka Kurokami bisa dibilang seperti wanita yang sempurna, cantik, cerdas, dan atletis. Mimpi Medaka adalah membuat orang lain bahagia. Jadi ketika dia mencalonkan diri sebagai ketua OSIS, dia dapat menang dengan 98% suara. Hal pertama yang dilakukan saat menjabat sebagai ketua OSIS baru adalah mendirikan Medaka Box, sebuah kotak saran yang memungkinkan siswa mengajukan permintaan bantuan apapun. Bersama dengan Zenkichi Hitoyoshi yang sinis, teman masa kecilnya yang telah dipersenjatai dengan kuat untuk membantu.
Medaka memenuhi permintaan ini dengan sangat konyol. Agar setiap pekerjaan selesai, dia menambahkan bunga ke ruang dewan siswa dengan tujuan memenuhi keseluruhan sekolah. Namun, keduanya akan mengetahui bahwa membantu orang lain mungkin jauh lebih sulit daripada yang mereka pikirkan. Rintangan-rintangan akhirnya pun selalu muncul. Nomor 5. Shichise no Subaru. Anime yang satu ini menceritakan tentang dunia game MMORPG yang bernama Union. Dalam game tersebut terdapat sebuah party legendaris bernama Subaru. Party tersebut memiliki anggota 7 orang yang terdiri dari beberapa teman masa kecil dan teman sekolah. Suatu ketika terjadi sebuah insiden yang menyebabkan kematian. Kejadian tersebut memaksa Union untuk menutup servernya dan membuat party tersebut berpisah. 6 tahun kemudian, Haruto login ke game baru yang dinamakan Reunion dan bertemu kembali dengan Asahi dan teman-teman masa kecilnya yang lainnya yang seharusnya sudah meninggal 6 tahun yang lalu. Nomor 4. Ixion Saga DT. Menceritakan Hokage-kon adalah seorang otaku yang selalu mengisi harinya dengan bermain game RPG. Karena termasuk golongan jomblo, Kon mencoba berkenalan dengan wanita dalam game, berharap bisa melepaskan statusnya. Di dalam game, Kon bertemu dengan Flora. Gadis itu meminta Kon untuk membantunya. Kon akhirnya setuju membantu. Namun tiba-tiba Kon beserta kursi duduknya berpindah ke dunia lain yang bernama Mira. Dia jatuh dari langit tepat di area peperangan. Kon jatuh tepat menimpa pemimpin pasukan musuh dan tanpa sengaja menyelamatkan seorang putri bernama Esarlate Jupitris Estepiria. Kon diajak ke istana dan diberi tanda terima kasih. Esarlate juga mengangkat Kon menjadi kesatria. Petualangan kocak Kon melawan musuh pun akhirnya dimulai. Nomor 3. Towaru Kagaku no Accelerator. Para expert dari kota akademi dibedakan menjadi 6 tingkatan, di mana tingkat 0 adalah yang terlemah dan tingkat 5 adalah orang-orang yang mempunyai kekuatan yang luar biasa. Dari jutaan expert yang ada di kota akademi, hanya 7 orang saja yang berhasil mencapai tingkat 5 dan yang terkuat di antara mereka dikenal sebagai Accelerator. Towaru Kagaku no Accelerator adalah anime spin-off dari Towaru Majutsu no Index. Anime ini berfokus pada Accelerator setelah ia melindungi Last Order yang membuatnya kehilangan hampir seluruh dari kekuatan overpower miliknya. Namun saat ini sedang dalam proses penyembuhan. Accelerator justru terseret ke masalah lain dengan organisasi bernama Disciplinary Action yang berniat menggunakan Last Order untuk hal-hal yang berbahaya. Nomor 2. Baki. Anime yang satu ini bercerita tentang Baki Hanma yang selalu fokus untuk berlatih agar bisa menjadi lebih kuat melampaui ayahnya Yujiro Hanma yang dianggap sebagai petarung terkuat di dunia. 5 orang penjahat paling ganas berkumpul untuk melawan Baki. Tujuan mereka adalah untuk dikalahkan. Karena saking kuatnya mereka jadi bosan hidup. Tapi Baki tak sendirian, karena ternyata ia juga dibantu oleh petarung lainnya, yaitu Kaoru Hanayama, Gouki Shibukawa, Retsukaiyo, dan Doppo Orochi. Siapa yang akan menang dalam pertarungan epik yang satu ini? Tentu saja kalian harus tonton sendiri di anime Baki ini, teman-teman. Nomor 1. Noblesse. Sama seperti anime The God of High School dan Tower of God, Noblesse merupakan anime yang diadaptasi dari manhwa asal Korea. Menceritakan Raizel, seorang vampir yang terbangun dari tidur panjangnya selama 820 tahun dan memulai kehidupan barunya sebagai siswa SMA. Namun kehidupan barunya sebagai siswa SMA tersebut terganggu saat sekelompok orang bernama Union menyerang. Union merupakan sebuah organisasi rahasia yang perkasa dengan ikatan di seluruh dunia dan bertujuan untuk menguasai dunia, mengirimkan manusia yang dimodifikasi dan secara bertahap mengganggu kehidupan Raizel secara progresif, yang menyebabkan dia harus menggunakan kekuatannya yang besar untuk melindungi orang-orang di sekitarnya. Nah, itulah 10 rekomendasi anime di mana MC kita overpower dari awal episode. Dari 10 rekomendasi tadi, mana nih yang menjadi favorit kalian?
Atau mungkin kalian mempunyai list anime sendiri, bisa ditulis di kolom komentar di bawah. Oke, terima kasih yang telah menonton video ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!